Malaysia merupakan negara yang unik dengan sentuhan alam yang luar biasa. Negara ini terletak di Asia Tenggara yang wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, antara lain di semenanjung Malaysia, di mana 40% wilayah negaranya berada di sini. Selain itu, terdapat juga titik paling selatan dari daratan benua Asia, yaitu Tanjung Piai yang terletak di Johor. Wilayah lainnya adalah Malaysia Timur atau Borneo yang menguasai sekitar 60% wilayah negara yang ada di Pulau Kalimantan, menjadikan Kalimantan sebagai salah satu dari 2 pulau di dunia yang dimiliki oleh 3 negara. Sama seperti halnya Siprus. Bagaimana kondisi Malaysia dan letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Sekitar 80% penduduk Malaysia tinggal di Malaysia Barat, sedangkan 20%-nya tinggal di Malaysia Timur. Negara ini juga memiliki lebih dari 878 pulau di lepas pantainya. Negara bagian Sabah memiliki pulau paling banyak dengan hampir 400 pulau. Pulau terbesarnya adalah Pulau Banggi. Meskipun sebenarnya Pulau Sebatik sedikit lebih besar, tapi pulau ini terbelah menjadi 2 bagian dengan Indonesia di bagian selatannya. Dengan luas wilayah Malaysia mencapai 329.847 km persegi, Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah federal, antara lain Putrajaya Pelabuhan dan ibu kota negaranya yaitu Kuala Lumpur. Negeri jiran memutuskan untuk memindahkan pemerintahan dari Kuala Lumpur ke sebuah kota yang berjarak 25 km dengan nama Putrajaya. Langkah ini diambil pada tahun 1995 dan pemindahannya seluruhnya dilakukan pada 1999. Pada waktu itu, alasan pemindahan ini adalah semakin macetnya kota Kuala Lumpur mengingat kota ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dari Malaysia. Kota terbesarnya antara lain Kuala Lumpur, Johor di Pulau Penang, dan Ipoh. Malaysia terletak di Laut Cina Selatan, dan pada dasarnya setiap negara yang berada di wilayah ini seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam menginginkan bagian dari sekumpulan pulau yang disebut dengan Kepulauan Strathfield. Sampai hari ini, Malaysia telah mengklaim sekitar pulau dan yang paling terkenal adalah Pulau Layang. Sejarah Malaysia jika dirangkum dimulai dari munculnya berbagai kerajaan Hindu, Buddha, dan berbagai kesultanan Islam. Portugis, Belanda, dan Inggris membuat adanya periode Raja Putih. Perang Dunia Kedua, Jepang dan Inggris masuk lagi, dan Malaysia kemudian merdeka di tahun 1957. Etnik negara di Malaysia. 3 kaum terbesar di Malaysia: Melayu, Cina, India. Ratusan penduduk warga negara mengikuti kumpulan etnik Bumi Putra 69,600, Cina 22,600, India 6,800, lain-lain 1,0. Tokoh pejuang kemerdekaan Bumi Putra: Melayu orang asli, Cina, India, etnik Sabah, etnik Sarawak, Sikh, Peranakan, Portugis, Ceti, Babanyonya, Melayu. Masyarakat terbesar di Malaysia ialah kaum Melayu. Mereka bertutur menggunakan bahasa Melayu. Kaum ini beragama Islam. Cina. Kaum Cina merupakan kumpulan etnik kedua terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu. Mereka mempunyai dialek kebudayaan yang unik. India. Kaum India merupakan kaum ketiga terbesar di Malaysia. Orang asli merupakan orang asli yang menduduki tanah Melayu sejak azali lagi.
Secara resmi terdapat sekurang-kurangnya 18 suku dari etnik. 3. Kumpulan utama berdasarkan genetik dan asal-usul. Etnik Sarawak. Melanau adalah salah satu kaum utama di negeri Sarawak. Kaum ini mempunyai raka bentuk. Iban atau Dayak Iban adalah salah satu rumpun yang terdapat di Sarawak. Kaum Iban dengan jumlah yang banyak. Masyarakat Sarawak. Etnik Sabah. Murut. Kaum Murut merupakan antara suku kaum yang unik dan mencatatkan lebih kurang. Kadazan Dusun adalah kelompok etnik Bumiputra di Sabah. Bajau menempatkan di pantai. Lain-lain kaum etnik Siam turut menghuni negara kita. Ceti perkawinan antara pedagang India dan penduduk tempatan. Baba dan Nyonya perkawinan pedagang Cina dengan masyarakat tempatan. Portugis. Etnik ini wujud kesan daripada pendudukan Portugis di Melaka. Kaum ini dikenali dengan identitas pakaian. Melayu. Dahulu, penduduk Melayu tinggal di kawasan pedalaman untuk mengerjakan sektor pertanian tradisional. Ketempatan kaum Melayu adalah di kawasan pesisir pantai, muara dan tebing sungai. Kini tinggal di kampung dan bandar dan berkhidmat dalam berbagai perdagangan. Cina tahun 1820-an, Cina dibawa masuk bekerja di Kambo, Bijih, Timah, kepunyaan pembesar Melayu di daerah Lukut. Kini mendiami kawasan bandar di pinggir. India dahulu dibawa ke tanah Melayu sekitar kurun ke-20. Kini mendiami kawasan bandar dan pinggir bandar. Mereka berhikmat dalam pelbagai bidang pekerjaan. Orang asli dahulu kebanyakan tinggal di Pahang, Perak, Selangor, dan Kelantan. Kini bekerja dalam pelbagai bidang pekerjaan, berniaga, perampakan, dan hasil hutan. Sabah dahulu Kazanstu tinggal di pedalaman yang bertani. Kini kebanyakan berhijrah ke bandar. Sarawak dahulu ketempatan bersaingan mengikuti etnik masing-masing. Berbicara mengenai keyakinan, Malaysia juga memiliki agama yang cukup beragam, meskipun agama resmi mereka adalah Islam. Tapi negara ini juga mengakui agama lain. Sekitar 61,3% beragama Islam, 19,8% Buddha, 9,2% Kristen, 6,3% Hindu, 1,3% kepercayaan tradisional Tionghoa, 1,7% tidak diketahui, 0,4% lainnya. Terdapat banyak masjid vihara, kuil, dan gereja di mana-mana. Selanjutnya, penduduk. Menurut komposisi penduduk berdasarkan agama, Malaysia dengan komposisi 61% agama Islam, Hindu 6%, Kristen 9%, 20% Buddha, dan 4% lainnya. Selanjutnya, komposisi penduduk berdasarkan bangsa. 50% Malaysia, 37% Tiongkok, 11% India, dan 2% Eurasia. Undang-undang yang berlaku menerapkan hukum dalam ajaran agama Islam, yaitu hukum rajam, cambuk, dan hukum gantung bagi pelanggaran hukum yang berat. Nah, teman-teman tahu nggak sih fakta menarik tentang bahasa yang digunakan di negara Malaysia? Nah, jadi Malaysia adalah negara yang kaya akan budaya dan warisan sejarah. Salah satunya itu tercermin dalam bahasa resminya. Nah, jadi bahasa Melayu adalah bahasa resmi dari Malaysia.
yang dimana sekitar 65% penduduknya menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, terdapat juga bahasa lain yang digunakan seperti bahasa Inggris, Mandarin, Tamil, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke dalam kesenian Malaysia. Sebelumnya, teman-teman penasaran gak sih apa saja yang membedakan batik Indonesia dengan batik Malaysia? Mari kita simak sama-sama. Nah, dilihat dari corak dan motifnya, batik Malaysia ini lebih simpel dan identik dengan fauna. Sedangkan batik Indonesia lebih beragam baik dari segi motif dan coraknya. Segi warna, batik Malaysia ini memiliki warna lebih cerah dan lebih terang. Sebaliknya, warna batik Indonesia lebih ke arah gelap seperti hitam, coklat, emas, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi tentang batik. Nah, sekarang kita lanjut ke kesenian lainnya yang ada di Malaysia, yaitu tarian Makyong, dikenali sebagai warisan budaya UNESCO. Lembalenggong dikenali sebagai tapak warisan budaya UNESCO. Selanjutnya, upacara wangkang dan pantun mendapatkan pengiktirafan UNESCO. Dan masih banyak lagi kesenian lainnya. Memelihara warisan negara adalah menjadi tanggung jawab kementerian ini sebagai khazanah negara. Berbicara soal makanan, negara Malaysia memiliki berbagai jenis makanan khas tradisional yang sudah sangat populer, yang pastinya akan membuat teman-teman tergiur. Penasaran apa saja? Mari kita saksikan yang pertama. Laksa Sarawak. Isinya berupa suwiran daging ayam, daun ketumbar, udang, dan juga telur dadar yang diiris tipis. Kebayangkan gimana enaknya? Kedua, nasi dagang. Nasi dagang ini dimasak dengan kuah santan kental dan ditambahkan kacang yang memiliki topping ikan tongkol atau sejenisnya. Nah, yang ketiga ini pasti sudah familiar sama teman-teman, yaitu nasi lemak. Untuk nasi lemak yang komplit, terdapat daging yang dimasak dengan santan segar, dilengkapi dengan kacang, ikan teri, mentimun, dan tidak lupa dengan sambal pedas dan telur sebagai pelengkap. Keempat, ada mie songke. Kelima, nasi bandar. 6, char kway teow. Dan ketujuh, mie kolok. Teman-teman tahu nggak obat-obat apa saja yang diperoleh dari tanaman herbal yang ada di negara Malaysia? Mari kita simak sama-sama. Di Malaysia, terdapat 213 spesies tanaman telah dilaporkan sebagai obat bagi suku-suku asli di semenanjung Malaysia. Nah, daun dan akarnya adalah dua bagian tanaman obat yang paling umum digunakan oleh suku-suku asli di semenanjung Malaysia. Untuk penggunaan akar harus diperhatikan bagaimana proses pemanenannya agar tidak menyebabkan tanaman secara berlebihan. Juga mari kita bahas tentang pakaian tradisional di Malaysia. Itu baju perempuan disebut dengan baju kurung tradisional, disebut juga dengan baju kurung Johor Riau. Lalu ada pula baju kuning modern. Sedangkan untuk pakaian laki-laki disebut dengan baju Melayu. Nah, untuk pakaian Cina sendiri untuk perempuan disebut dengan Cheongsam. Lalu untuk yang laki-laki disebut dengan Sampo. Pakaian tradisional India, perempuan memakai sari, sedangkan laki-laki memakai dhoti. Nah, untuk pakaian Kadazan sendiri bisa teman-teman lihat pada gambar berikut. Pakaian wanitanya seperti itu, lalu untuk pakaian laki-laki seperti ini. Ada pula bentuk pakaian tradisional Iban, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang cerita rakyat yang ada di negara Malaysia. India 10 rekomendasi tentang cerita rakyat yang ada di Malaysia. 10. Sitanggang. 9. Puteri Gunung Ledang. 8. Batu Belah Batu Bertangkup. 7. Masuri. 6. Dayang Senandung. 5. Raja Bersiung. 4. Bawang Merah Bawang Putih. 3. Sang Kelembai. 2. Putri Santubong dan Putri Sejinjang. 1. Hikayat Hang Tuah.